masjid itu harus menyesuaikan kebutuhan jamaah. Kami kemarin baru aja mengadakan pelatihan ke 650 masjid di Jakarta. Khusus materinya adalah masjid ramah lansia. Karena nanti tahun 2035 komposisi demografis penduduk Indonesia ini akan berubah. Nanti akan diwarnai oleh usia lanjut. Jadi kalau sekarang kita didominasi usia muda, disebut kita sedang berada dalam bonus demografi. Usia produktif kita sekarang dominan. Tapi tahun 2035 nanti 60% penduduk Indonesia itu lansia. Jadi usia harapan hidup kita itu meningkat sekarang ini untuk perempuan 78 tahun, untuk laki-laki 76 tahun. Itu usia harapan hidup. Jadi perempuan itu lebih tangguh untuk hidup, 2 tahun lebih panjang. Maka jumlah janda lansia lebih banyak dari jumlah dudanya. Karena perempuan itu kalau sudah berhenti menstruasi, mengalami menopause, potensi untuk reproduksi itu dialihkan untuk memperkokoh diri. Jadi nanti perempuan itu jumlah penderita stroke-nya sedikit. Jadi laki-laki itu lebih rentan stroke. Ya, makanya banyak sekali istri-istri yang melayani suaminya yang stroke. Jarang sekali istri yang melayani suami ya. Jadi perempuan itu lebih tangguh. Dan rata-rata usia harapan hidupnya 2 tahun lebih panjang dari usia harapan hidup laki-laki. Nah, oleh karena itu masjid harus menyiapkan menghadapi situasi itu. Ya, sekarang sudah dirasakan kan di komplek Bapak itu penduduknya tinggal pensiunan kan, berarti lansia sudah 60 tahunan ke atas kan. Nah, kadang-kadang ketika bangun masjid itu dari panitianya sampai arsitekturnya itu masih muda. Dia tidak memikirkan kendala-kendala lansia. Satu, saya ini sudah lansia, undang-undangannya aja tinggi mau masuk masjid ini, dan tidak ada pegangan saya mau naik. Ini contoh, ini masjid ini belum ramah lansia. Jadi susah mau ke masjid itu, naiknya ke masjid saja tidak difasilitasi dengan mudah. Undang-undangannya tinggi, tidak ada pegangan. Maka tadi harus dibantu nih oleh Pak Agus. Saya sering kemana-mana ngejak Pak Agus, Mas Batu, karena apa? Untuk pegangan. Karena masjid-masjid itu sering mau naik itu undang-undangannya tinggi, tidak ada pegangannya. Itu maka lansia mau ke masjid berat. Apalagi lansia itu klep prostatnya sudah kendor. Sebentar-sebentar pipis, batal, kadang-kadang tempat wudunya terlalu jauh dari tempat sholat. Ya, di sini kebetulan pipis, mau ke toilet, belum sampai toilet sudah bocor dulu. Nah, kalau masih muda kan masih rapet prostatnya itu ya, masih mudah menahan. Maka harus disiapkan desainnya yang mudah bagi lansia. Jadi lansia itu nyaman di masjid. Tempat wudhunya, kamar mandinya kadang-kadang tidak aman bagi lansia, bersih tapi tidak ada pegangan. Jadi kalau lansia tiba-tiba vertigo, pusing, nggak ada pegangan. Kita sering melihat kejadian lansia itu meninggal di kamar mandi karena kamar mandinya tidak safe, tidak aman bagi lansia. Maka semestinya masjid itu juga menyediakan kamar mandi khusus lansia, tempat wudhu khusus lansia,
Syukur kalau musimnya dingin, keran wudhunya disediakan ada air hangat. Supaya tidak pilek lansia itu kalau wudhu waktu subuh. Ya. Nah, kita ini kan mikir semua orang sehat, muda terus karena takmirnya masih muda, jadi tidak merasakan bagaimana kesulitan lansia itu. Kemudian lansia itu penyakit utamanya adalah kesepian. Karena anak-anak sudah pergi satu persatu, temannya pergi. Maka kalau sudah bangun tengah malam nggak bisa tidur lagi. Mau ke masjid, masjidnya susah untuk dijangkau tadi, berat, sepi, gelap. Nah, oleh karena itu kalau masjid buka 24 jam, mudah diakses lansia, masjid itu jadi tempat hiburan pada lansia itu daripada nggak bisa tidur ke masjid jam 2 malam, minta dijemput. Nah, masjid melayani antar jemput. Lansia sebentar-sebentar merasa nggak enak badan. Oh, nanti di masjid itu ada klinik, cek asam uratnya berapa, gula darahnya berapa. Lebih senang ke masjid. Jadi kalau ingin masjidnya yang dihuni kawasan lansia bagus, ayo jadikan masjid kita ini ramah bagi lansia. Pengajian aja konsumsinya yang susah-susah dikunyah. Ya. Nah, mesti kita pikirkan kebutuhan itu. Bahkan kalau di Jogokarian kita ini sampai ada tabung gas oksigen itu. Jadi kalau lansia tiba-tiba sesek gitu, pertolongannya siap. Ya, jadi lansia ke masjid itu merasa lebih nyaman daripada di rumah. Banyak temannya, aman, nyaman, mudah diakses. Kalau nggak ada yang nganter bisa minta dijemput. Ya. Nah, ini nanti akan kita hadapi. Di Jepang, usia harapan hidup malah di atas 90 tahun. Maka pemerintah di Jepang di sana hadir luar biasa. Jadi lansia itu KTP kalau sudah 60 tahun ke atas itu berlaku jadi tiket gratis naik angkutan umum, bis, kereta api, tempat-tempat wisata itu ya. Jadi bis, kereta api itu kalau di atas jam 9 pagi isinya lansia semua. Jadi kalau pagi orang yang mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, padat. Nah, jam-jam kosong itu lansia itu jalan-jalan karena gratis kemana-mana. Mau ke taman, mau kemana mereka bertemu teman-teman ya, ngumpul. Sampai di Jepang itu ada namanya Hari Obong. Hari diliburkan oleh pemerintah, diberi tunjangan untuk menjenguk orang tua yang sudah lansia di kampung, dibiayai oleh negara. Nah, kita ini ada tuntunannya, tapi nggak ada pikirannya. Dalam surat Al-Isra ayat 23 itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqulahuma uffin dan seterusnya. Ya, Allah mengingatkan salah satunya apabila kedua orang tuamu atau salah satunya mencapai usia lanjut jadi lansia ikut dalam pemeliharaanmu, nah diatur. Tapi sekarang orang bangun rumah saja nggak mikir lansia. Kita bangun kamar untuk anak laki-laki, kamar untuk anak perempuan, kamar keluarga. Kamar kalau nanti kakek neneknya ikut di situ, di mana kamarnya? Yang ada fasilitas untuk lansia. Tadi sebenarnya saya pengen jamaah maghrib di sini, karena cuman mohon maaf tadi karena saya harus menginap di kamar yang naik tinggi gitu. Jadi wah, mikir saya naik turunnya. Ini satu contoh.
Kalau kita ke Jepang, rumah-rumah di Jepang itu kecil, maka di bawah itu disediakan kamar untuk lansia. Jadi kalau orang tua mereka sudah lansia, tinggal di bawah. Ya, terus dikasih akses tangga, jadi di luar supaya tidak terganggu. Jadi keberadaan lansia dalam rumah itu sudah ada dalam pikiran kita. Fasilitas untuk lansia, kalau musim dingin apa, musim panas apa, ya sediakan. Kita ini mikirnya ke anak cucu, tidak pernah mikir kalau nanti bapak ibu kita tua ikut kita, kakek nenek kita tua ikut kita, itu fasilitas di rumah kita ada atau tidak. Bahkan kita liburan sudah merancang liburan mau piknik kemana. Kadang-kadang lupa mau liburan ngajak bapak ibunya, kakek neneknya. Nggak terpikirkan itu. Padahal dalam Quran sudah diatur. Nah, termasuk ruang publik seperti masjid ini. Masjid-masjid itu tidak ramah lansia. Makanya kita belajarlah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sampai-sampai di sana untuk tawaf saja bagi lansia, kalau dulu hanya kursi roda, sekarang ada skuter listrik, sekarang ada mobil listrik bagi lansia yang tidak kuat berdesak-desakan. Sekarang tawafnya bisa di lantai 3 masjid, disediakan mobil listrik, jadi keliling, tawafnya naik mobil listrik di atas masjid. Sa'inya juga dulu didorong, sekarang sudah ada fasilitas itu. Jadi beribadah juga dipikirkan untuk lansia.